ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Kita juga ngayal nanti kalau kita ada nikah, kita punya anak kayak mereka. Tapi sayangnya impian kita yang satu itu nggak bisa jadi kenyataan ya, Rep. Kalau seandainya Kayla tiba-tiba datang dan minta balikan sama kamu gimana? Ingat, Miss, kamu itu ya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai mengecewakan keluarga ini. Jangan seperti perempuan mandul itu. Ini kan bajunya Miska, Fit. Kok ada di sini, Fit? Oma yang mindahin semua itu, Rel. Oma. Fit, Miska, kita itu kan ada undangan. Itu loh, launching merek HP terbaru. Nah, kata papi kita semua harus ikut. Kalian bisa kan? Aduh, Tante, kayaknya aku nggak usah ikut deh. Aku nggak enak. Aku kan bukan keluarga. Kok sepi ya? Mana si Jenggot sama si Bambi? Biasanya kalau saya datang, dia sambut saya. Bebo! Bebo! Udah balik juga lo. Wah, kayak lu capek. Gua ambil minum ya. Mau apa? Es teh manis, es jeruk, apa air tajin? Waduh, teacher tumben baik sama saya. Ada apa nih? Ah, lu gimana sih? Gua marah-marahin salah. Gua baikin lu curiga. Nih. Dokat buat lu. Apaan nih? Apa nih? Kok teacher kasih duit saya? Banyak lagi. Lu katanya mau kayak gue, nggak perlu kerja capek-capek, tapi punya duit jutaan. Nah, itu dia. Iya, tapi ini duit halal apa enggak, teacher? Nah, sekarang gue tanya sama lu, waktu lu dapat uang iklan itu 20 juta, uang halal apa enggak? Ya halal lah. Nah, berarti juga duit halal. Loh, apa hubungannya, teacher? Itu kan duit dari jual kambing lu yang 2 sisanya tuh. Si Jenggot sama si Bambi. Tuh kan, teacher jahat kan? Si Jenggot sama Bambi dijual juga. Teacher jahat. Bemo, harus lu terima kasih sama gue. Kambing lu gue jual dengan harga mahal. Satunya 1,5 juta, itu dapat 3 juta. Lu beli berapa sih? Paling 7,5-an. Bukan masalah 7,5 sama 1,5 juta. Tapi kalau saya kangen gimana? Alah, timbang sama kambing aja pakai kangen. Kalau kangen sama si Bambi, ntar gue kenalin sama teman gue namanya Bambi juga. Nah, kalau kangen sama si Jenggot, jenggotan juga. Kurang ajar kamu. Kamu, Bang. Aduh. Anak gimana sih? Jenggot dijual sama Bambi. Kamu juga ikut-ikutan lagi? Enggak, Pak. Jenggot apa? Itu kambing saya dijual. Jenggot. Om, udah Om. Jangan nangis ya. Uangnya bisa ditabung kok.
Iya, ntar ditabung aja kasihan Jenggot sama Bambi. Katanya udah siap kalau mereka tahu. Akunya sih nggak kenapa-napa, Al. Malah aku pengen jaga perasaan kamu. Aku nggak mau. Aku nggak tega, Al, kalau kamu jadi bahan gunjingan keluarganya Om Utama. Kamu lihat sendiri kan? Mereka datang dengan keluarga lengkap. Kamu pikir aku takut? Aku punya alasan yang kuat kok. Kenapa menjalin hubungan sama perempuan lain? Yuk, kita gabung ke sana. Malam semua. Sekarang saatnya pengundian door prize. Ada 5 tamu undangan yang beruntung loh. Bagi Anda berundangan, silahkan lihat nomor undiannya. Kira-kira siapa ya yang beruntung? Yang beruntung sekarang adalah yang pertama nomor 150. Silakan. Saya Mbak. Ini Mbak, 150. Ini Mas hadiahnya. Makasih, Selamat Mbak. ya. Yang kedua sekarang adalah pemenangnya. Siapa ya? 231. Silakan yang punya nomor undian 231 ke depan. Itu nomor aku. Untung banget kamu, Miss. Nomor 231, Mbak. Makasih. Selamat ya, Miss. Hebat kamu, Miss. Memang kamu tuh pembawa hoki. Lebih-lebih setelah kamu hamil. Ini rezeki bayi. Belum lahir aja udah bawa rezeki. Apalagi nanti kalau udah lahir. Apa hubungannya sih? Ini rezeki anak kamu, Ra. Kenapa sih kamu suka sama aku? Padahal aku kan orang biasa aja, nggak punya apa-apa. Tadi aja aku ajak makan kamu di warung sate di pinggir jalan sana. Kamu nggak ada masalah. Kamu pasti belum pernah ya ngerasain makan di pinggir jalan seperti itu ya? Siapa bilang? Dulu kan waktu pertama baru nikah aku juga pernah hidup susah, Ki. Maksud kamu? Ya, dulu orang tua aku nggak setuju sama suamiku. Tapi karena aku nekat nikah sama dia, aku diusir. Kenapa orang tua kamu nggak setuju sama suami kamu? Mungkin karena kita beda kelas sosial kali ya. Dan waktu itu memang suamiku belum punya kerjaan tetap kayak sekarang. Terus gimana caranya sampai orang tua kamu sekarang setuju sama suami kamu? Malah dapat jabatan lagi di Retro. Panjang, Ki, ceritanya. Nggak usah dibahas ya, aku males ngingetnya. Oke. Sorry ya. Padahal aku pengen banget ngorek dari kamu, Mai. Gimana caranya suami kamu yang dulu kere itu bisa diterima di keluarga kamu? Bahkan dapat saham di perusahaan papimu lagi. Tapi udahlah. Gue harus pelan-pelan ngoreknya. Kalau di film-film barat itu kan sepulang date biasanya ada kissing. Aduh, aku ini mikir apa sih? Masa gini doang sih? Nggak ada apa kek? Atas nama cinta. Apa? Malam Mas Bram, Mbak Lucy. Mas Norman ngapain malam di sini? Orang di sini nggak ada anak-anak kok. Waduh, Mbak Lucy cantik-cantik galak banget sih. Orang saya sengaja lagi nunggu kalian berdua. Selingkuhan sejati. Bilang aja mau pinjam mobil. Mas Bram,
tolong ya, dengan segala hormat saya, jangan asal nuduh dong. Fitnah namanya. Untung tuduhannya benar. Yaudah deh, ambil di parkiran ya. Mau ngapain? Mau ngikut di belakang. Nggak ada, lari aja di belakang. Manja banget sih. Lari? Lu kayak opas Belanda. Ya Allah, Alif, kamu kenapa? Kenapa sih mamanya mana sih, Bi? Mbak Maya belum pulang, Bu. Mas Bram juga belum. Alif dari tadi nangis terus nyariin. Sini sayang, sini, yuk. Oh, sayang sama Oma ya. Oh, iya. Oh iya, pinter-pinter ya, nggak boleh nangis. Gimana sih Maya? HP-nya mabok. Aduh. Mereka ini berdua cuek sekali sama anaknya. Dua-duanya sama sekali nggak bisa dihubungin. Kamu ngurusin anaknya. Maya, kamu ini ibu macam apa sih? Lihat nih anak kamu nangis dari tadi. Nyari kamu sama suami kamu. Kemana aja kalian? Di telepon nggak bisa dihubungin. Sorry, Pi. Maya ada urusan sebentar ke rumah temen tadi. Kalau Mas Bram, Maya nggak tahu kemana. Kamu jangan sampai nyesel ya. Kalau sampai anakmu ini nggak bisa diurus. Ada urusan apa sih kamu? Sekarang kalau pergi nggak pernah bawa Alif. Maya lagi coba bisnis, buka salon sama teman lama. Kan nggak mungkin bawa anak karena ngomongin bisnis. Iya, Mai. Mami juga ngerti. Tapi lain kali, kalau kamu mau bisnis itu lihat situasi. Jangan pulang malam-malam kayak gini dong, Mai. Iya, maaf nih. Sini sayang, sini sayang. Sini sama mama. Coba. Kenapa cuma aku sih yang disalahin? Enak banget jadi Mas Bram. Dia pulang malam juga nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang curiga sama dia. Perempuan tuh emang nggak pernah diperlakukan adil. Tuh kan, si Botak ngerjain gua lagi. Masa gua pulang naik ginian sih? Ada apa, Pak? Oh, Bapak. Bisa saya bantu, Pak? Saya mau bawa nih, Pak. Bayar dulu 100.000 ongkos parkirnya. Tadi Mas Botak bilang ongkos parkirnya Bapak yang bayar. Nih. Terima kasih, Pak ya. Rel, Fit, gimana? Kalian berdua jadi kelompok kan? Pi, maafin aku ya. Aku lagi nggak pengen jalanin jauh-jauh. Aku sih terserah Fitri, Pi. Kalau Fitri yang nggak mau, masa aku paksa, Pi? Iya lagi, Tama ngapain sih cari jauh-jauh? Deket-deket sini Jakarta juga banyak kok tempat refreshing yang enak. Oma kenapa sih, Oma? Gak pernah pengen lihat aku sama Fitri bahagia. Rel, udah dong. Kamu yang sopan sama orang tua. Gini, Papi punya usul. Gimana kalau kita sekeluarga besok sore kita rame-rame ke puncak? 1 hari aja. Terus lusa siangnya kita pulang. Menurut Mami ya, Pi ya, itu ide bagus banget, Pi. Ya, tapi yang lain gimana? Pada setuju nggak? Masalahnya kita kan udah lama banget nggak kumpul-kumpul kayak gitu, Pi. Semuanya sibuk masing-masing. Maya sibuk, Farel sibuk, Bram juga sibuk. Ya, ini saatnya kan, Pi? Kalau itu aku setuju banget. Aku lebih seneng perginya bareng-bareng daripada cuma berdua sama Farel. Iya, Tama, itu ide bagus. Mama tuh setuju sekali. Iya, Pi, itu seru. Maya juga mau. Nanti Maya bilang Mas Bram ya. Kamu gimana, Rel? Ya, aku sih beda sama Fitri. Aku lebih senang berduaan sama Fitri. Tapi ya kalau Fitri senangnya kebersamaan keluarga, ya apa boleh buat. Ngalah aja lah sama istri. Loh, Nak Bram, kok bawa ginian? Ini kan punya Norman. Mobil saya tadi dipinjam sama Mas Norman. Terus saya disuruh bawa pulang odong-odong ini. Astagfirullahaladzim.
Ma, cicer kamu tuh. Anak itu memang nggak sembuh-sembuh. Maafin Norman ya, Nak. Iya, Pak. Cicer kamu tuh. Ma. Assalamualaikum. Mana aja sih, Mas? Lama banget. Gempor nih bawa ginian. Kalau baru segitu aja, sekali-sekali dong ngerasain penderitaan rakyat kecil. Nih, bensin lupa diisi. Yaudah deh, saya pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, apa sih? Hati Mas. Norman, kok dia baik banget sih sama kamu? Lah, saya Norman Syah Armando. Rasain lo gue kerjain. Makasih ya Al udah dianterin pulang. Sama-sama, Mus. Kalau di film-film barat itu kan sepulang date biasanya ada kissing. Aduh, aku ini mikir apa sih? Masa gini doang sih? Nggak ada apa, kek. Aku pulang ya Al. Mus, tunggu, Mus. Kenapa Al? Besok aku jemput jam 7 ya. Ya ampun, kenapa yang keluar dari mulut gue standar banget sih? Aku turun ya Al. Mus. Kamu kenapa, Mus? Aduh Al, maaf ya. Cuman ya rasanya aneh aja Al. Bertahun-tahun kita sahabatan, terus sekarang mesra-mesraan. Rasanya kayak gimana ya? Ya lucu aja Al. Tapi harus dibiasain dari sekarang. Ntar gimana kalau nikah? Masa terus-terusan malu-malu kayak begini? Ya seiring berjalannya waktu, mungkin kita juga bakalan biasa. Ya udah kalau gitu aku turun ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Dah. Fitri mau ikut senam. Itu kan buat orang hamil, bukan buat orang mandul. Atas nama cinta. Jadi saya udah bisa daftarin atas nama saudara saya itu Miska, Mbak. Iya, makasih banyak ya, Mbak. Miss, aku udah daftarin kamu untuk ikut senam kehamilan. Kamu udah bisa ikut senam itu mulai siang ini loh. Aku pernah lihat di berita di TV. Katanya kalau orang hamil itu bagus kalau ikut senam kehamilan, nanti melahirkannya gampang. Udahlah Miss, ikut aja. Nanti kan ada gunanya buat kamu. Ya udah, sekarang kamu siap-siap ya. Nanti senamnya jam 10 loh. Ya udah, aku mau. Tapi kamu temenin aku ya, Fit. Di sana kan juga pasti ada senam reguler. Jadi kamu bisa ikut juga. Please, Fit, ya. Fitri mau ikut senam. Itu kan buat orang hamil, bukan buat orang mandul. Udah deh, nggak usah bikin repot aja. Kalau misalnya Oma nggak ngebolehin Fitri buat ikut senam, aku juga nggak mau ikut. Miss, kamu nggak boleh gitu dong. Yang berkepentingan itu kan kamu, bukan aku. Oma, nggak apa-apa ya Fitri nemenin aku.
Kan pasti di sana nggak cuma ada kelas senam hamil aja, senam reguler juga pasti ada. Iya kan? Ya udah, kalau gitu biar aja dia ikut buat jagain kamu. Tapi kamu harus serius ya senamnya ya. Biar nanti semua berjalan lancar. Boleh gabung nggak? Boleh, Rel. Gabung nggak? Enggak. Kompak banget. Al, ntar sore keluarga gue mau ke puncak. Lo mau ikut nggak? Ajak Vinza sekalian ya. Aduh, Rel. Kayaknya gue nggak bisa deh, Rel. Gue nggak berani ngajak Vinza nginep. Soalnya gue takut nggak sanggup ngurusin dia sendirian, Rel. Kalau di rumah aja, kalau rewel, gue kasih nyokap gue. Iya, gue ngerti sih, Al. Mudah-mudahan lo cepet ya dapat penggantinya Kayla. Kalian kok kaget sih? Al, gue kalau memandang suatu masalah itu selalu fair, Al. Gue gak pernah nemu celah dari lo, Al. Emang ini semua salah adik gue, Al. Dan kalau lo dan Vinza udah nemu calon ibunya yang baru, lo gak nolak kan kalau keluarga gue ngajak nginep lo? Tapi jangan lupa, Al, kalau udah nemu penggantinya, kenalin sama gue. Pasti, Rel. Atau jangan-jangan gue udah kenal sama orangnya lagi. Farel, kamu kan selalu bilang bahwa kamu itu selalu sayang sama Oma. Sekarang dengar baik-baik ya. Jangan debat dengan kekeras kepalaanmu. Oma ini sudah pengalaman dalam mengarungi hidup ini. Sudah banyak makan asam garam. Dan sudah banyak hal yang Oma jalani dalam hidup ini. Aku gak ngerti, Oma. Sekarang yang kamu harus pikirkan ya, Miska, yang sedang mengandung anakmu. Jangan kamu ngotot tidak suka sama Miska. Sekarang yang kamu harus pikirkan adalah Miska yang sedang mengandung anakmu, harapan keluargamu. Apakah dengan kamu menolak Miska akan menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi? Apa kamu ingin anakmu lahir tanpa ayah atau menjadi anak yatim? Ini adalah kesempatan dari Allah untuk menyelesaikan semua masalah dengan Fitri. Iya, Oma. Aku ngerti. Mas. Udah, Mam. Makasih ya, Mai. Sini ya. Ya, makasih ya. Ya, ya, makasih, Bram. Papi itu udah kelihatan capek banget loh. Mama juga ya, kita istirahat. Nadine sama Alif juga loh, di luar tuh dingin banget. Istirahat sekarang ya, sayang ya? Iya, Mi. Mendingan yang lainnya masuk ke dalam aja istirahat dulu. Yang ngurusin barbeque-nya biar aku sama Miska. Nanti kalau udah mateng, aku panggil ya. Ya, David, kita istirahat ya. Ya, nih. Nah, ya. Mbak, Tama. Ya. Sok, Din. Dadah sayang. Nanti istirahat juga ya. Duh, ngapain gue di sini? Males banget. Ada Farel lagi. Yuk, sama Mas. Sama apa yuk? Yuk.
tiba-tiba lemes ya? Aku istirahat di tenda duluan ya. Aku capek banget. Miss, mendingan kamu istirahat di villa aja ya. Di sini dingin. Udah, nggak apa-apa. Sekalian nemenin kalian berdua. Well, aku taruh makanan ini di tenda aja ya. Pasti mereka senang deh kalau kita suruh makan di tenda. Ya udah, kamu taruhnya di tenda satunya aja lagi ya. Soalnya yang satu kan ada Miska. Farah, udah kamu tolongin Miska dulu. Atas nama cinta. Farah, tolong! 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 Farah, udah kamu tolongin Miska dulu. Ayo cepetan. Aduh, Farah, kamu kenapa nolongin aku? Nolongin Udah, Miska aja cepet. dulu. Cepetan. Fitri! Fit! Tolong! Tolong! Aduh, tolong! Tolong! Ya Allah! Asap dulu! Belum. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini, ya Allah? Buruan dong, Pi! Lagi. Cepet. Aduh, ya Allah, Farel! Cepet, Pak, ke rumah sakit. Farel! Ayo, Mas Kak! Dok, gimana dok? Gimana kondisi anak-anak saya dok? Pak Farel kondisinya nggak parah, tapi dia masih pingsan. Sementara Bu Fitri agak sedikit serius karena ada luka bakar di tangan dan kakinya. Fitri! Fit! Fitri mana? Fitriku mana? Farel, kamu sabar. Fitri pasti ditangani dengan baik. Kamu masih lemah, Rel. Kamu perlu istirahat. Enggak, Pi. Aku pengen ketemu sama Fitri, Pi. Aku pengen ketemu istriku. Bapak tenang, istri Anda baik-baik aja, tapi dia masih pingsan sekarang.
Saya rasa Bapak juga istirahat dulu. Kondisi Bapak masih lemah. Tolong dok, tolong saya pengen ketemu istri saya dok. Saya pengen ketemu istri saya dok. Saya pengen lihat kondisinya dok. Oke, sebentar aja ya Pak ya. Karena Bapak juga harus memperhatikan kondisi Bapak. Mari Pak. Fitri. Fit. Sayang. Sayang jangan tinggalin aku sayang. Kamu harus kuat sayang ya. Farah udah kamu tolongin Miska dulu. Tapi kamu keluar duluan Fit. Buruan Fit. Aku bisa kok, udah jangan pedulin aku bisa. Tolongin Miska dulu, Rel udah bikin kita. Demi kebahagiaan keluarga kamu rela mengorbankan diri kamu sendiri Fit. Maafin aku Fit. Harusnya aku yang kayak gini Fit. Ini salah aku. Harusnya aku yang berada di sini Fit. Tapi aku bangga sama kamu Fit. Aku bangga punya istri kayak kamu. Rel. Fitri. Aku sayang. Kamu gak apa-apa kan? Maaf Pak Farel, bisa tolong tinggalkan dulu? Saya harus memeriksa istri Anda. Kamu diperiksa dulu ya. Aku tunggu di luar. Kamu pasti kuat ya. Ya udah jawab aja lah Mas. Aku cuma nanya, pengen tahu aja. Yang kamu selamatin dulu itu aku, istri kamu, atau selingkuhan kamu? Atas nama cinta. Rel, kamu yang sabar. Mudah-mudahan Fitri nggak apa-apa kok. Mama nggak kenapa-napa kan? Nggak sayang, Mama nggak kenapa-napa. Mama cuma khawatir sama Tante Fitri. Nadine, kita berdoa aja ya. Kita berdoa buat Tante Fitri supaya dia nggak kenapa-napa di dalam. Kejadiannya gimana sih Rel? Aku nggak tahu Pi. Kejadiannya begitu cepat. Apinya menyambar tenda. Lalu nyambung ke tenda selanjutnya dan di tenda-tenda itu ada Miska dan ada Fitri, Pi. Ya udahlah sayang. Kamu tenang ya nak ya. Ya sekarang yang harus kita lakukan adalah berdoa buat Fitri. Ya biar luka bakarnya nggak parah, Rel. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Fitri, sampai kapanpun aku nggak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Farel, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Rel. Mami ngerti kok perasaan kamu. Tapi gimana dong, semuanya udah terjadi. Ya kita harus tabah ya, Rel. Dan kita terus berdoa agar Allah memberikan yang terbaik buat Fitri. Dok, gimana kondisi anak saya, Dok? Sudah siuman, tapi tolong jangan diganggu dulu. Dan memang ada beberapa luka bakar, tidak terlalu serius dan tidak terlalu parah. Saya sudah berikan suntikan untuk meredakan nyerinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Biarkan pasien rawat inap dulu barang sehari di sini, karena dia butuh oksigen. Iya Dok, berikan yang terbaik ya Dok ya. Baik, saya permisi dulu. Mari. Udah, Rel. Kok senangis terus? Kamu kan sudah dapat penjelasan dari dokter. Fitri nggak apa-apa. Aku tahu, Pi. Tapi aku masih ngerasa nyesel banget, Pi. Kenapa aku nggak langsung nolong Fitri, Pi? Kalau aku duluan nolong Fitri, ini nggak bakal terjadi, Pi. Rel, yang kamu lakukan sudah benar.
Tapi mestinya aku yang salah. Harusnya tadi kamu nyelamatin Fitri dulu, baru nyelamatin aku, Rel. Udah, Miss, gak apa-apa. Kamu kan lagi ngandung anaknya Farel. Ya wajar dong kalau kamu duluan yang ditolong. Di tubuh kamu itu ada 2 nyawa. Tapi Oma, aku nggak bisa ngebayangin gimana Fitri ngerasa kesakitan di dalam sana. Dia itu udah baik banget sama aku. Dia udah banyak berkorban buat aku. Jadi kok sekarang harus aku yang berkorban nyawa buat dia? Aku mau. Bram, Miska, kamu orang pulang duluan deh ke villa ya. Kesian Alif, dia udah ngantuk. Kamu juga ya, Miss ya? Temenin Nadine. Duluan ya, Mam. Mama juga sebaiknya pulang ke villa bareng mereka, Mam. Biar istirahat ya, Mam ya. Biar Papi sama saya yang jaga di sini. Nggak, Ahli. Oma di sini aja nemenin kalian. Kenapa? Mama mau temenin Fitri. Khawatir sama keadaan Fitri ya, Ma? Bukan. Kesian Farel. Farel juga kan butuh support dari Oma kan? Mas, aku heran deh sama Farel. Kok bisa ya dia itu nyelamatin Miska dulu bukannya Fitri? Ya mungkin karena kondisinya aja, Mai. Miska kan lagi hamil. Jadi ya Miska dulu yang ditolongin. Iya, Mas. Tapi Fitri itu kan istrinya. Ya harus diduluin dong biar bagaimanapun juga. Emangnya dia nggak takut kehilangan istrinya? Ya mungkin dia lebih takut kalau kehilangan anaknya. Nah kalau kamu, Mas? Kalau kamu dihadapin masalah seperti Farel tadi, mana yang mau kamu selamatin dulu? Maksud kamu apa, Mai? Ya udah jawab aja lah, Mas. Aku cuma nanya, pengen tahu aja. Yang kamu selamatin dulu itu aku, istri kamu, atau selingkuhan kamu? Kamu ini ngomong apa sih? Ngapain berandai-andai? Lagian emang aku ada tampang apa selingkuh? Kamu nggak usah marah lah, Mas. Kan aku cuma nanya, seandainya. Ya, aku pasti nolongin kamu dulu lah. Bener. Terserah kamu lah. Ya aku seneng aja, Mas, dengernya. Tapi ya jangan sampai ya, Mas ya, kita dapat masalah kayak gini. Apalagi kalau selingkuhan kamu sampai hamil, Mas. Amit-amit deh aku, Mas. Udah, ngapain sih ngomong kayak gitu? Aku mau tidur. Orang nanya baik-baik kok jawabnya kayak gitu. Ya aku nggak suka aja kamu ngomong kayak gitu. Udah ya, tidur dulu. Nah yuk, bobo yuk. Udah malam yuk. Yuk, besok main lagi, ya. Al, kamu benar udah jadian sama Mosa? Papa mah senang-senang aja. Iya, Pak. Apa, Al? Udah jadian? Atas nama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ini benar-benar seneng loh lihat Mas Aldo sama Mbak Mosa gini. Benar-benar pasangan yang serasi. Cocok banget. Mau cepet-cepet diresmikan toh, Mas. Heran ya. Aldo diledekin sama Koko. Kok senyum-senyum gitu ya? Om, Tante di mana? Oh, ada di dapur lagi masak. Boleh saya bantuin? Boleh banget. Silakan. Misi ya. Iya. Mas Aldo, kapan nih undangannya? Cepet loh. Nanti diserabet orang loh. Al, kamu benar udah jadian sama Mosa? Papa mah senang-senang aja. Iya, Pak. Apa, Al? Udah jadian? Iya. Loh, kok Papa kayak nggak percaya sih, Pak? Alhamdulillah. Nanti kita lamar ya, Aldo ya. Papa senang banget, ya. Tante lagi masak ya? Aku bantuin ya? Mosa, nggak usah.
Nanti kamu kotor loh. Ah, nggak apa-apa Tante. Aku cuma pengen ngerasain aja. Maksud kamu? Ngerasain apa, Mos? Ya, aku cuma pengen ngerasain aja Tante. Aku pengen ngerasain gimana rasanya punya seorang ibu. Aku pengen ngerasain momen masak bareng ibu. Soalnya kan aku udah gak punya ibu, Tante. Maaf ya, Mos. Kalau boleh tahu, kapan sih orang tua kamu meninggal? Siapa duluan? Mama kamu atau papa kamu? Aduh, Mosa. Maaf, Mos. Kamu gak usah jawab. Gak usah ya. Gak apa-apa kok, Tante. Gak apa-apa kalau Tante mau tahu. Mama sama papa aku meninggalnya bersamaan. Mereka meninggal karena kecelakaan mobil dan mereka meninggal di tempat Tante. Astagfirullah. Iya. Dan itu kejadiannya udah lama banget. Waktu itu aku masih kecil. Aku sempat diasuh sama om dan tante aku. Tapi begitu aku udah dewasa, aku lebih milih hidup sendiri dan tinggal di rumah peninggalan orang tua aku. Ya ampun, Mosa. Kamu luar biasa bisa menghadapi semua itu. Padahal kamu masih muda. Tapi kamu kuat dan kamu tabah. Mos, kamu kenapa, Mos? Mah, Mosnya diapain, Mah? Ah, enggak, Dok. Mama nggak apa-apain kok. Bener deh. Ya, mau saya? Enggak. Maaf, Tante. Mos. Mos. Tunggu, Mos. Maafin mama aku, Mos. Apa ada kata-kata mama yang menyinggung perasaan kamu sampai kamu kayak begini? Jangan-jangan kejadian kayak dulu terulang lagi. Dulu Kayla sering banget salah paham sama mama. Aduh, kenapa sih mama gak pernah bisa akur sama pasangan aku? Apa menurutnya aku salah pilih terus ya? Maafin aku ya, Al. Aku juga gak ngerti kenapa aku jadi cengeng kayak gini. Tapi ini sama sekali gak ada hubungannya sama mama kamu. Terus, kenapa kamu nangis? Nak Mosa, maafin Tante ya. Aldo, tadi itu Mama nanyain almarhum kedua orang tuanya Mosa. Terus Mosa cerita semuanya. Dianya nangis. Mungkin dia jadi ingat kenangan lalu, Doh. Oh, karena itu, Mah. Aku kirain... Nak Mosa, Tante janji deh, Tante nggak akan tanya latar belakang kamu lagi, ya? Nggak apa-apa kok, Tante. Tante berhak nanya soal latar belakang aku. Karena aku... Karena apa, Mos? Mau tanya sama kamu, Lus. Kamu ngidam karena apa? Karena hamil, kan? Kamu hamil karena perbuatan siapa? Karena perbuatan Bram, kan? Ya, kamu minta dong sama dia. Bohong kamu, Fit. Kamu sengaja kan mau nyengsarain Oma di rumah sakit? Kamu kan benci sama Oma. Jawab, Fitri. Pantesan ya Farel itu nolongin Miska duluan. Karena sifat kamu yang kayak gitu itu.